Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pengembangan model periodic vehicle routing problem with simultaneous pick-up and deliveries dengan studi kasus sistem distribusi di CV Paromas Timur Distribution Atambua. Kelompok kami yang beranggotakan Delia Sandra Riani Rahayu, Bima Amiruddin Wicaksono, Oriza Mustika Wiradade, dan Intan Sri Latifah. Pendahuluan. Penelitian ini dilakukan di CV Paromas Timur Distribution yang merupakan salah satu distributor produk minuman di Atambua yang beralamat di Jalan DC Saudale nomor 10. Produk minuman yang didistribusikan merupakan produk dari PT Sinal Sosro. Cara pendistribusian produk yang dilakukan oleh CV Paromas Timur ini yaitu menggunakan sistem kanvas, yang dimana sistem kanvas merupakan proses pendistribusian produk dengan membawa barang tanpa menunggu order. Akan tetapi, salesman akan melakukan taking order dan barang langsung diberikan saat itu juga. Oleh karena itu, permintaan dari konsumen belum diketahui saat kendaraan berangkat. Sistem distribusi pada CV Paromas Timur Distribution dengan melakukan kunjungan, di mana kunjungan ini akan dilakukan ke konsumen yang terjadi satu kali dalam seminggu. Pada saat pengiriman, ketika terjadi kekurangan stok, maka kendaraan akan kembali ke depot untuk melakukan reload produk. Nah, dengan adanya aktivitas reload ini menyebabkan total jarak proses distribusi yang ditempuh menjadi lebih jauh, dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, dan juga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Dalam melakukan proses distribusi, para distributor akan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu waktu perjalanan dan waktu pelayanan atau service time, frekuensi pengiriman dalam periode yang ditentukan, jenis produk, dan fluktuasi permintaan konsumen. Dengan sistem pengiriman kanvas dan bergantung pada faktor-faktor tersebut, maka penelitian ini didekati dengan model periodic vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery. Sehingga, pada pengembangan model periodic vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery ini dilakukan penyesuaian fungsi tujuan, yaitu dengan meminimumkan total biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model usulan yang dapat membantu CV Paromas Timur Distribution dalam menentukan rute kendaraan dengan biaya yang minimum dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teori yang telah dipelajari pada perkuliahan dalam masalah nyata yang terjadi di dunia kerja. Fungsi tujuan dalam model Tasan dan Gen adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Sedangkan pada kondisi real, distributor ingin meminimalkan biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel, sehingga dalam pengembangan model periodic vehicle routing problem with simultaneous pick-up and deliveries, dilakukan penyesuaian fungsi tujuan yaitu meminimumkan total biaya yang dikeluarkan. Dalam menyelesaikan model usulan ini memerlukan beberapa data, yaitu seperti permintaan dan pengambilan konsumen, kapasitas kendaraan, waktu layanan di setiap konsumen, batasan waktu kendaraan, periode waktu kunjungan, dan data biaya variabel dan biaya tetap. Untuk urutannya itu sendiri, dari PT Sinar Sosro, lanjut ke salesman melakukan taking order, kemudian menuju retail mengambil botol kosong, kemudian botol kosong disimpan di krat, kemudian botol diisi dan diambil oleh retail, kemudian botol disiapkan untuk dikirim, lalu botol dikirimkan setiap minggunya. Lalu setelah itu jika botol habis, maka botol akan di-reload untuk disebarkan. Pengembangan model periodic vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery menggunakan beberapa model. Yang pertama, vehicle routing problem. Model periodic vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery merupakan pengembangan dari model dasar vehicle routing problem. Model vehicle routing problem merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menemukan rute yang paling pendek. Dengan menggunakan metode ini, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
untuk area Jabodetabek dengan 57 lokasi yang dicapai dapat memperpendek jarak sebesar 11,7%, sedangkan untuk area Bandung menunjukkan hasil yang sama, dan untuk area Surabaya bisa memperpendek jarak sebesar 8,9%. Yang kedua, terdapat model dasar Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery, atau bisa disingkat dengan VRPSPD, adalah salah satu varian dari Vehicle Routing Problem yang mempertimbangkan dua tipe layanan, yaitu pengiriman dan pengambilan produk yang dilakukan sekaligus saat mengunjungi seorang konsumen. Selanjutnya terdapat asumsi model. Pengembangan model yang dilakukan yaitu menggunakan Periodic Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery, di mana ini merupakan sebuah model yang berasal dari model dasar Vehicle Routing Problem. Model Vehicle Routing Problem merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menemukan rute yang paling pendek. Salah satu pengaplikasian metode ini yaitu pada penelitian optimasi jalur distribusi dengan metode Vehicle Routing Problem atau VRP, di mana model ini digunakan untuk memberikan routing yang optimal, sehingga jarak ataupun waktu yang dihasilkan adalah yang terpendek ataupun tercepat. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien dan mengurangi gas karbon dioksida. Model ini juga dibantu dengan menggunakan Genetic Algorithm atau GA. Untuk mendapatkan hasil dari model usulan ini, maka digunakan dua cara, yaitu metode optimasi dan metaheuristik dengan genetic algorithm. Genetic algorithm atau GA merupakan teknik pencarian yang didasarkan pada mekanisme seleksi alam atau genetika alami. Hasil pengujian model berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa jurnal ini menggunakan metode Periodic Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery atau disingkat PVR-PSDP, yang dimana model ini merupakan pengembangan dasar dari model Vehicle Routing Problem yang dibantu dengan menggunakan Genetic Algorithm atau GA. Lalu dilakukan langkah-langkah metode Generic Algorithm atau GA dan juga dilakukan sebuah perbandingan. Dari perbandingan tersebut didapatkan hasil yang cukup signifikan dan menghasilkan solusi mendekati hasil dari metode optimasi, sehingga metode tersebut bisa dikatakan sebagai solusi terbaik. Kesimpulan yang pertama yaitu rancangan genetik algorithm untuk menyelesaikan model PRV PSPDP di distributor CV Varomas Timur Distribution. Yang kedua, genetik algorithm yang dihasilkan kemudian diuji untuk menyelesaikan kasus real CV Varomas Timur Distribution atau MBOA. Yang ketiga, pada skenario menggunakan sebagian besar data perusahaan dengan 15 konsumen selama 16 hari, metode optimasi untuk model SVRPSPD menghasilkan keputusan rute dengan total biaya pengiriman sebesar 381.002 perak per minggu dengan runtime-nya selama 28 detik. Saran dari penelitian ini yaitu model yang dikembangkan menggunakan data waktu permintaan yang sudah ditentukan, frekuensi pengirimannya pada hari tertentu. Yang kedua, dari hasil pengolahan dan perancangan genetik algorithm dapat dilihat bahwa solusi yang dihasilkan hanya mempertimbangkan batasan waktu dan kapasitas kendaraan, namun tidak mempertimbangkan batasan waktu untuk setiap konsumen. Yang ketiga, dari hasil pengolahan dan perancangan genetik atau algorithm dapat dilihat bahwa solusi yang dihasilkan hanya mempertimbangkan kapasitas kendaraan yang homogen, sehingga dapat dikembangkan model yang batasan kapasitas yang heterogen.
Sekian dari kelompok kami sangat menerima saran dan juga masukan untuk perkembangan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.